Hello everyone, welcome to our sociology project. Today we're going to tell you about what is social deviation with crime as the example of our topic. But before I continue, I would like to introduce my team first. I'm Alex and with other of my team, Arella, Darren, Alice and also Shirley. Without any further ado, let's dive in our topic. Now I'm going to explain the definition of social deviation, and I will explain it in bahasa. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, penyimpangan itu sesuatu yang tidak sesuai kan? Jadi sekarang aku bakal kasih tahu tentang penyimpangan sosial. Bagi kalian yang belum tahu, gampangnya penyimpangan sosial ini itu merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang ataupun banyak orang dan pastinya tindakan itu tidak sesuai dengan norma sosial atau peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Kita bisa lihat banyak banget penyimpangan yang sering kita lihat kayak narkoba, kejahatan, kasus korupsi, aksi anarkis, dan masih banyak lagi. Like I said before in the opening about crime, in this section I will explain about blue collar crime. What is blue collar crime actually? So in this crime is committed by lower class people. And if you're asking what this look like, simply it is crime that we usually find on the street or any public place. This crime is not well planned and it's done spontaneously. The people who did this crime are usually often excused because they are considered as desperate people or mentally disordered. And there are so many blue collar crime that we can find on the streets, such as drugs, murder, vandalism, or even a thought crime. Ada beberapa penyebab mengapa blue collar crime dapat terjadi di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah poverty atau kesulitan untuk mencari biaya hidup. Biasanya ini dilakukan karena yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup. Juga ada yang namanya kerendahan edukasi. Karena rendahnya edukasi itu, makanya orang tidak bisa mencari kerjaan sehingga menyebabkan kemiskinan dan sehingga mereka beralih ke blue collar crime atau kejahatan tingkat rendah kalau biasanya aku bilang. Terus juga ada weak law enforcement. Weak law enforcement ini tuh jelas karena lemahnya hukum di tempat tersebut, maka para pelaku berani untuk melakukan kejahatan di lingkungan itu. Dan juga yang terakhir ada bad social environment. Di sini karena lingkungannya orang yang berperilaku jahat, makanya kita juga ikut-ikutan menjadi punya pikiran yang setempat lah, seperti kita melihat orang mencuri gitu, kita juga lama-lama mengerti gitu kayaknya em, kita juga ikutan mencuri gitu. Dampak blue collar crime atau kejahatan dalam skala kecil dapat menimbulkan beberapa dampak. Salah satunya financial loss atau kerugian ekonomi. Tindakan seperti pencurian, perampokan, atau vandalism dapat menyebabkan kerugian besar bagi korban karena mereka kehilangan barang-barang berharga bagi mereka. Terus juga ada public inconvenience atau ketidaknyamanan sosial. Um, Meningkatnya kejahatan di lingkungan membuat masyarakat merasa tidak aman. Ini bisa menurunkan kualitas hidup dan memicu ketakutan yang berlebihan. Selanjutnya ada trauma. Bagi korban yang mengalami kekerasan atau ancaman, sering kecenderungan mengalami trauma jangka panjang. Dan yang terakhir ada property damage. Ini khususnya untuk vandalism. Karena ada um, karena ada kejadian vandalism, maka harus infrastruktur harus diperbaiki dengan dana yang besar. Dan dana ini sebenarnya harusnya digunakan untuk pembangunan, tapi karena ada kejadian ini, maka dana itu harus digunakan untuk memperbaiki fasilitas atau infrastruktur itu.
Jadi kita masuk ke kasus. Di kasus ini ada seorang pemuda bernama Ayong. Ia dari kecil sudah tidak suka sekolah dan sering bolos sekolah. Pada akhirnya ia pun berhenti sekolah pada saat SMP. Dan itu juga agar tidak membebani ayahnya. Ia pun melanjutkan hidupnya dengan berjudi. Saat ia kalah berjudi, ia pun akan membegal seseorang untuk membalikan modal judinya yang kalah. Kalau orang yang melawan, ia pun akan menikam mereka dengan pisau. Pada akhirnya, ia sering keluar masuk penjara. Di sini dampak kami bagi menjadi 3, yaitu diri sendiri, orang lain, dan sekitar. Dampak ke diri sendiri yaitu tentu si Ayong mendapatkan masalah dan ganjaran dari perbuatannya, yaitu keluar masuk penjara. Ia juga pasti membuat musuh dari apa yang telah dilakukannya. Lalu dari orang lain, pasti orang itu kehilangan barang-barang yang ia punya, dan apalagi jika ia melawan pasti mendapat luka dari Ayong. Untuk sekitar, pasti ada keributan yang terjadi saat begal itu terjadi. Jadi pasti terjadi kegaduhan. Lalu juga pasti ada barang atau properti yang dirusak. Nah, untuk solusinya, jadi pemuda bernama Ayong ini pada akhirnya bertobat karena ketakutannya terhadap penembak bernama Petrus yang memburu kriminal-kriminal. Pada akhirnya dia pun bertobat dengan menjadi supir angkot dan tukang servis AC yang membuatnya bertemu dengan istrinya. Istrinya pun itu juga mendukung agar Ayong bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga sering waktu mempunyai panutan bernama Gustanto yang katanya penyabar, tidak pernah marah, dan tidak pernah memaksa. Nah, hasil dari si Ayong ini bertobat, jadinya si Ayong ini yang dulunya suka judi dan membegal orang untuk uang, dan selingkuh dari istrinya itu akhirnya menjadi pribadi yang menyesal dengan perilaku buruk dia yang dulunya itu. Setelah berkali-kali rutin datang mengkaji bersama Gustanto, yang selalu sabar dengan dia. Dia kagum oleh kesabarannya dan ingin menjadi pribadi seperti Gustanto itu. Ia jadi ingin memperbaiki kebiasaan ibadahnya dan juga mengembalikan semua hasil begalnya jika ia bisa mengembalikannya itu. Dari kasus dan penjelasan yang kita sudah bahas, kita bisa belajar bahwa kejahatan kelas biru biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan dan kekurangan. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik agar memiliki pola pikir yang cerdas dan bisa menyelesaikan masalah tanpa mengundang hal-hal yang bersifat negatif dan berakhir pada pelajaran kejahatan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kami sangat menghargai kesempatan ini dan berharap informasi yang kami sampaikan bermanfaat.